going on, going thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fahmi Nur Anugrah. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh teman saya yaitu Muhammad Nur Kamal. Kita akan sedikit membahas tentang tutorial database MySQL. Yang pertama yaitu bagaimana caranya kita mengimport data ke database. Langkah-langkahnya kita menu, lalu kita klikkan nama, kita akan buat sistem perpustakaan, lalu kita create. Karena di sini kosong, kita import data. Kita pilih file yang kita akan masukkan. Saya sudah ada perpustakaan. Open. Nah, ini udah masuk. Kita tinggal di go aja di bawah. Tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit tutorial tentang query database, terutama pada materi join. Di materi join ada inner join, ada left join, dan right join contohnya. Mohon maaf agak nunggu lama. Nah, ketika sukses, nanti akan ada bacaan import has been successful. Kita bisa lihat di sini, yang tadinya kosong, ada beberapa tabel, ada anggota, buku, detail peminjaman, dan lain sebagainya. Kita klik anggota juga ada isinya lagi. Nah, sekarang kita akan menampilkan tabel anggota yang menjadi admin, gitu. Caranya kita ke SQL, lalu kita ketikkan query. Query yang pertama yaitu select bintang from anggota where name like admin. Jangan lupa diakhiri dengan titik dan titik koma. Ini saya akan menampilkan dari tabel anggota di mana namanya yaitu admin. Setelah ini kita klik go di bawah, ataupun kita klik Ctrl dan Enter bersamaan. Nah, ini udah ada muncul namanya. Ini cuma satu orang gitu. Kemudian yang kedua, kita ingin menampilkan nama anggota yang bukan menjadi admin. Sama, query-nya bersama, kita tambahkan not like. Tambahkan not di sebelum like. Yang tidak seperti admin itu. Kalau udah kita Ctrl Enter, dan hasilnya pun akan muncul. Inilah nama-nama yang bukan menjadi admin, atau namanya yang bukan admin gitu. Lalu query yang ketiga atau yang keempat, adalah select anggota ID, anggota name,
from anggota tab join peminjaman on sama dengan peminjaman ID anggota, where dimana pinjaman data ID anggota is null. Ini artinya saya ingin menampilkan ID anggota, nama anggota dari tabel anggota digabungkan atau dicocokkan dengan tabel data kiri pertama yang ID anggotanya sama dengan ID anggota pada tabel peminjaman, di mana ID anggota pada tabel peminjaman adalah 0 atau kosong. Kalau udah, kita kembali lagi Ctrl Enter atau di Go di bawah. Nah, ini akan muncul data anggota yang tidak pernah meminjam buku atau yang belum pernah melakukan peminjaman. Query selanjutnya yaitu ingin menampilkan anggota yang sudah pernah melakukan peminjaman buku. Kita hapus query yang ini, kita ketikkan lagi select anggota ID, anggota name, anggota telepon, from dari anggota join pinjaman on anggota ID-nya sama dengan peminjaman ID anggota. Jangan lupa titik koma belakangnya. Ini artinya saya ingin menampilkan ID anggota, nama anggota, telepon anggota dari tabel anggota yang semua data tabel kanannya digabungkan dengan tabel peminjaman yang ID anggotanya sama dengan ID anggota pada tabel peminjaman. Kita di Ctrl Enter, yang muncul hasilnya adalah Putri Bayu. Kenapa munculnya ini? Karena yang melakukan peminjaman adalah ini. Kita bisa cek di tabel peminjamannya langsung. Nah, yang pernah meminjam adalah yang ID anggotanya 15, 10. 15 sama 10 adalah, kita cek di tabel anggota, adalah nama Bayu dan nama Putri. Itu sama dengan hasil yang tadi. Selanjutnya, query selanjutnya yaitu select anggota ID, anggota names, anggota telepon, dari anggota inner join peminjaman anggota ID sama dengan pinjaman anggota itu group by ID anggota
sinkron anggota dari satu. Lewat. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan ID, nama, telepon dari tabel anggota yang semua datanya cocok pada kedua tabel peminjaman, di mana ID anggotanya sama dengan ID anggota pada tabel peminjaman. Grup baik dikelompokkan berdasarkan ID anggota yang telah dihitung ID anggota peminjamannya lebih dari satu. Setelah ini kita sama aja, kita klik Go ataupun Ctrl sama Enter bersamaan. Nah, yang muncul nama Bayu. Kenapa nama Bayu? Karena kita lihat di tabel peminjaman, Bayu itu udah meminjam sebanyak 2 kali. Di ID anggotanya 1515, dicek di anggota adalah dengan nama Bayu. Dan itu mungkin query-nya. Query selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Nur Kamal. Baik, saya akan melanjutkan tugas soal DBA mengenai tentang database sistem perpustakaan. Untuk nomor 1 sampai nomor 6 itu sudah dibuat oleh teman saya Fahmi, dan saya akan melanjutkan soal berikutnya. Oke, kita langsung saja buat query-nya. Untuk soal nomor 7, buatlah query untuk tampilkan nama, telepon, alamat, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Dan query-nya seperti berikut. Oke, kita coba cek. Oke, benar. Jadi query tersebut penjelasannya adalah kita akan menampilkan data nama, telepon, alamat yang ada pada tabel anggota, dan kita juga ingin menampilkan data tanggal pinjam, tanggal kembali yang ada pada tabel peminjaman. Kemudian from dari tabel anggota. Inner join. Pengertian dari inner join ini adalah mengembalikan semua nilai yang mempunyai kesamaan pada kedua tabel. Dan tabel anggota dengan tabel peminjaman itu harus mempunyai kesamaan. Inner join ini digunakan untuk memilih data yang dicocokkan pada kedua tabel tersebut. Nah, di sini yang mana pada anggota atau tabel anggota ini harus sama dengan yang ada tabel peminjaman.
atau singkatnya begini, yang mana data ID yang ada pada tabel anggota ini harus terhubung atau sama dengan data ID anggota yang ada pada tabel peminjaman, kurang lebih seperti berikut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu di sini soalnya kurang lebih sama, tetapi yang membedakannya adalah di sini yang tanggalnya atau yang tanggal kembalinya itu ada di bulan Juni. Bagaimana cara membuatnya? Untuk mencari data yang lebih spesifik, kita menggunakan query like. Kita langsung saja kita buat dengan tambahan where, di mana di sini tanggal pinjamnya atau di sini tanggal kembalinya, di mana tanggal kembalinya itu menggunakan kondisi like. Pada bulan Juni. Oke, kita cek apakah benar atau tidak. Ya, benar. Jadi di sini kita hanya menambahkan where, di mana tanggal kembalinya itu ada pada bulan Juni. Oke. Untuk soal selanjutnya nomor 9, di sini buatlah query untuk tampilkan nama, telepon, alamat, tanggal pinjam dan tanggal kembali. Yang tanggal pinjamnya ada di bulan Mei. Kalau tadi itu tanggal kembalinya dan sekarang tanggal pinjamnya, kita tinggal ubah saja ini tanggal pinjamnya pada bulan Mei, yaitu 5. Kita cek. Oke, benar. Jadi kurang lebih seperti berikut. Kita langsung saja ke soal berikutnya, yaitu di sini menyatukan tanggal pinjam dan tanggal kembalinya ada di bulan Juni. Tinggal kita menambahkan query n. Tanggal kembalinya itu ada pada bulan Juni. Kita cek lagi. Oke, sudah benar. Ada pada bulan Juni. Dan soal terakhir di sini, buatlah query untuk tampilkan nama, telepon, alamat, tanggal pinjam dan tanggal kembali ini yang anggotanya ini ada di Bandung. Kita langsung saja buat query-nya. Nah, di sini di mana tanggal pinjamnya itu ada di bulan Juni. Maksud saya di Bandung. Mohon maaf, salah. Alamatnya itu di Bandung. Kita cek. Oke, kosong. Kenapa kosong? Karena di sini pada tabel peminjaman ini
tidak ada, jadi kosong. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.